minimal gue sama 10 juta apa ya? Bener kalau nggak salah ya.
Oke. Ini sudah lumayan ya yang join ya. Nanti sembari kita masih tetap akan admit. Jadi nanti mungkin buat teman-teman, buat rekan-rekan mungkin yang teman ataupun rekan-rekannya daftar boleh diingatkan kembali untuk segera bergabung ke acara kita di sore hari ini. Oke. Mungkin langsung saja saya perkenalkan diri, saya Ayu Soraya yang akan membawakan ini dari awal hingga selesai. Tentunya nantinya akan ada moderator, akan ada narasumber, dan akan ada bintang tamu spesial yang akan menyapa teman-teman dan rekan-rekan pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, mungkin di sini sudah ada teman-teman rekan-rekan atau kita menyebutnya lalu sudah join di acara Ngabuburit Seru Nambah Ilmu, jadi udah tahu ya sekiranya rangkaian acara kita dari awal hingga akhir nanti akan seperti apa. Namun sebelum saya beritahu, saya pengen merekan-rekan teman-teman semua yang sudah join, yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk berbagi semangatnya, untuk saling memberikan energi positif, vibes-nya agar siap menerima ilmu baru yang akan kita terima dari narasumber kita, khususnya di sore hari ini dalam rangkaian acara Ngabuburit Seru Nambah Ilmu. Oke, baik. Saya pengen teman-teman, rekan-rekan nantinya menyalakan audio. Dan tentunya saya harapkan semuanya dapat menyalakan atau mengaktifkan videonya agar kita dapat saling memperkenalkan diri ya. Jadi saya bisa tahu, oh ini ada Mbak, siapa ini, mohon maaf sebelumnya, Mbak Rastiawati. Atau ada Ibu Susi Japit, Bapak David Gultom, Bapak Toto Suprianto, Bapak Hendrik, mungkin boleh menyalakan videonya biar kita juga bisa kenal dengan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan teman-teman sekalian. Nanti saya pengen ketika saya menyebutkan Ngabuburit Seru, teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu menjawab salam saya dengan nambah ilmu. Jadi ketika saya sebutkan Ngabuburit Seru, teman-teman semuanya menjawab nambah ilmu dengan semangat terbaik, dengan semangat membara ya, untuk siap. Oke, kita coba ya. Kita coba ya, harus semangat ya, seperti saya memberikan semangat saya kepada teman-teman rekan-rekan juga harus memberikan vibes dan energi yang sama, begitu ya. Baik, kita mulai. Ngabuburit seru nambah ilmu. Waduh, mana nih suaranya? Dari banyaknya 12.000 peserta yang ada di sini, suaranya sangat lemas ya. Bahkan tidak terdengar oleh saya. Kita ulangi ya. Yuk, semangat yuk. Kita ngabuburit. Mungkin buat teman-teman rekan-rekan yang lagi puasa, jangan kalah semangatnya ya. Jangan lemas-lemas amat lah ya. Yuk, kita mulai. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Ngabuburit seru nambah ilmu. Oke, saya mau sekali lagi, ini masih banyak yang belum menyalakan audionya. Ada Bapak David Gultom, Bapak Henry, Ibu Rastiawati, Sen, Susi Japit, Bapak Umar Haliwanda. Yuk, kita semangat lagi yuk. Saya ulangi ya, ketika saya menyebutkan ngabuburit seru, teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian menjawab salam saya dengan nambah ilmu. Oke, sekali ini saja ya. Saya harap semuanya mengeluarkan suaranya. Oke, sekali lagi saya sampaikan. Ngabuburit seru. Nambah ilmu. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Sobat Britim. Oke, ini 12.000 Sobat Britim ini. Yuk kita
semangat lagi ya untuk menerima ilmu di sore hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan buat Britim yang belum follow akun sosial media kita, baik Instagram, Facebook, mungkin YouTube. Nah, Sobat Britim bisa langsung follow untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan seru yang akan kita selenggarakan di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Akan ada banyak program seru, akan ada banyak informasi menarik tentunya terkait penulisan maupun pelatihan yang tentunya akan menambah wawasan ilmu dan pengetahuan Sobat Britim. Baik, di mana sih? Apa sih akun sosial medianya? Langsung saja dicek di @briter.id. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Begitu ya Sobat Britim ya. Nah, di sini juga sudah dapat dilihat ada di bawah saya ini. Asik. Website berjalan ada www.briter.id, Instagram briter.id, dan Facebook briter.id. Jadi akan ada informasi baik diskon, promo, program spesial, mungkin webinar seru seperti ini yang gratis, ataupun nanti informasi terkait tips dan trik penulisan. Pastikan di sini Bapak dan Ibu, Sobat Britim yang mengikuti ini mungkin ada yang sudah punya rencana baru mau mulai menulis, ada yang sedang menulis dan pengen merefresh kembali, begitu ya, terkait penulisan, publikasi, begitu, ataupun mungkin ingin menambah ilmu wawasan terkait pengetahuan-pengetahuan baru lainnya, begitu. Baik, saya sangat banyak ya berbicara di sini ya. Mungkin tadi Bapak dan Sobat Britim yang di awal sudah lihat ada video singkat ya terkait kegiatan ngabuburit seru nambah ilmu ini. Pastikan Sobat Britim mengikuti dari awal hingga akhir. Karena tentunya untuk Sobat Britim yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir akan mendapatkan e-sertifikat gratis. Dan tentunya akan mendapatkan special voucher diskon untuk setiap pelayanan Briter. Baik, tanpa berpanjang lebar, nantinya kegiatan ngabuburit seru ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang mungkin sebelumnya sudah pernah ada, sudah pernah bertemu dengan Sobat Britim. Nanti akan ada Mbak Siti Nurhasana tentunya, nanti juga akan ada moderator kita Mbak Isra Sianifa, dan tentunya akan ada bintang tamu spesial. Siapa? Ditunggu saja. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya sudah 3 kali menyebutkan tanpa berpanjang lebar, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita Mbak Isra Sianipar setelah yang satu ini. Baik, halo Mbak Isra, apa kabar? Halo Mbak Ayu, terima kasih sudah membukakan acara kita hari ini. Terima kasih juga atas semangatnya. Semoga kita yang hadir di sini juga merasakan semangat yang telah disampaikan oleh Mbak Ayu kepada kita. Tentunya kita harus semangat ya Mbak Isra ya. Jadi langsung saja saya serahkan nih kepada Mbak Isra untuk memulai diskusi kita dengan narasumber dan bintang tamu spesial. Kepada Mbak Isra, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Baiklah, saya coba menyapa Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kita sore hari ini. Saya coba sapa dulu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Bu. Sore. Semangat sekali sepertinya karena Mbak Ayu sudah mentransfer semangatnya tadi ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara kita sore hari ini. Kami sangat senang dan bangga Bapak Ibu dapat hadir untuk mengikuti acara ngabuburit seru nambah ilmu. Semoga nanti setelah acara webinar ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam acara ini mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi kita nantinya. Sebelum saya memulai acara ini, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Nama saya Isra Pramita Sianipar. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ada yang dari Medan nggak nih? Atau dari mana nih, Bapak Ibu? Dari Medan, Ibu. Aduh, jauh-jauh dari Medan ya, Bu. Selamat datang, Bu. Selamat bergabung di acara kita sore hari ini. Baiklah,
Ada lagi ya? Waduh, Ya, rame dari nih yang Aceh. dari Medan. Horas, Horas Pak, Horas. Baik. Sekarang kan. Di Briter sendiri saya sebagai academic assist, dan di sore hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara diskusi kita, acara webinar kita sore hari ini. Jadi saya akan memandu acara kita di sore hari ini. Sore hari ini ada kira-kira yang sudah tahu apa topik yang akan kita bahas di diskusi kita? Ada Bapak Ibu yang tahu? Mungkin Bapak Umar Haliwanda. Bapak Umar, kira-kira Pak, apa topik kita sore hari ini yang akan kita diskusikan? Topik kita hari ini adalah memahami plagiarisme dan interpretasi similarity Turnitin. Wah, terima kasih Bapak Umar. Sepertinya Bapak ini sangat ingin sekali untuk mengikuti webinar kali ini. Sampai biasanya itu kalau saya memimpin acara, banyak sekali peserta yang tidak tahu topik yang akan dibahas itu apa. Tetapi Pak Umar sendiri langsung tahu topiknya apa. Semoga nanti Bapak bisa memperoleh ilmu yang baru ya Pak. Baik. Untuk topik hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar, itu topiknya berjudul anti plagiarisme, memahami plagiarisme, interpretasi similarity Turnitin. Nanti akan dibawakan oleh teman saya yang sangat cantik, Mbak Siti Nur Hasana, seorang akademik assist juga di seorang akademik assist juga di Blitar. Tetapi sebelumnya kita mempunyai tamu spesial nih yang akan memberikan kata sambutan kepada kita semua, yaitu Q1 expert kami, Profesor Denny. Kepada Pak Denny dipersilahkan untuk memberikan kata sambutan kepada kita di sore hari ini. Tetapi sebelumnya kita mau melihat sebuah cuplikan video untuk memperkenalkan siapa sih kami. Halo Pak Denny, selamat datang di acara webinar kita sore hari ini. Halo Mbak Ista, halo teman-teman Briter, Britim. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore. Baik, saya langsung ya kasih sambutan ya Mbak Isra. Baik, terima kasih ini untuk semua teman-teman yang sudah hadir di acara Ngabuburit Seru Nambah Ilmu. Ini memang salah satu kegiatan nih dari Briter untuk mengencourage, untuk mengajak dan sekaligus mempromosikan bagaimana penulisan ilmiah yang baik dan benar ya. Ini Briter sudah berbaik hati memberikan informasi secara gratis. Setelah itu diberikan juga sertifikat ya tadi, free sertifikat juga. Topiknya juga nggak kalah menarik. Topiknya juga cukup hot ya, karena ini plagiarisme itu merupakan gerbang utama sebelum kita mau menulis. Karena di jurnal-jurnal yang terindeks, jurnal-jurnal terakreditasi, jurnal bereputasi, plagiarisme merupakan syarat mutlak, syarat utama. Bukan hanya di jurnal, bahkan ketika menulis tugas akhir, menulis skripsi, hampir di setiap kampus juga saat ini sudah disyaratkan untuk mengecek plagiarismenya. Nah, salah satu softwarenya biasanya Turnitin. Oleh karena itu, pada sore kali ini akan dibawakan oleh Mbak Nunu ya, Mbak Siti Nur Hasana, untuk penjelasan lebih detail lagi apa itu plagiarisme, apa itu Turnitin. Turnitin itu salah satu toolsnya saja ya.
Dan kita berbicara plagiarisme artinya kita berbicara tentang etika penulisan. Kenapa sih penting plagiarisme dan seterusnya, nanti akan dikupas habis oleh Mbak Nunu ya lebih lanjutnya. Saya tentu tetap memantau nanti kalau ada diskusi yang lebih menarik, lebih hot yang memang perlu tanggapan dari saya akan coba bantu. Namun di sini bintang kita adalah Mbak Nunu ya. Jadi biarkan Mbak Nunu yang nanti mencoba menjelaskan sedetail-detailnya, sebaik-baiknya kepada semua teman-teman Britim ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, selamat ngabuburit seru nambah ilmu ini dengan Briter. Mungkin itu saja sambutan dari kami, Mbak Isra, kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Pak Denny atas kata sambutannya. Di sini nanti Bapak Ibu mau memberitahukan bahwa Pak Denny ini adalah Q1 expert di Blitar. Jadi beliau sudah mempublikasikan banyak artikel baik di Sinta maupun di Scopus. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin ada pertanyaan, boleh di-keep dulu, nanti di sesi tanya jawab boleh ditanyakan langsung kepada Pak Denny atau melalui kami di kolom chat. Kita akan langsung masuk ke acara inti kita, acara yang dibawakan oleh speaker hebat kita, Mbak Siti. Di sini kami mengundang Mbak Siti untuk menyampaikan atau membagikan ilmu kepada kita semua di acara webinar sore ini. Kepada Mbak Siti dipersilahkan untuk membawakan webinarnya. Oke, terima kasih Mbak Isra. Saya izin untuk screen recording terlebih dahulu. Screen sharing, mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir di acara ngabuburit nambah ilmu yang diselenggarakan oleh Briter ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya merupakan akademik asis dari Briter. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai nanti plagiarisme, memahami plagiarisme dan interpretasi generatif Turnitin. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan tindakan pencitrakan dan pengambilan ide, gagasan, atau karya dari seseorang tanpa memberikan pengakuan atau kredit yang sesuai. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalkan dalam bentuk teks, dalam bentuk data, apalagi dan juga dalam bentuk gambar. Jadi misalkan kita menampilkan gambar atau kalimat dari suatu penulisan itu harus disitasi agar tidak terkena plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan tindakan yang sangat tidak etis apabila dilakukan dan biasanya akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu, kita sebagai penulis, sebagai peneliti yang ingin menerbitkan atau mensubmit artikel kita ke jurnal, itu kita harus tahu sekali bahwa penelitian kita itu tidak terkena plagiarisme dan original dari penelitian kita, hasil penelitian kita. Untuk alat pendeteksi plagiarisme itu sebenarnya banyak, tapi memang yang paling familiar itu ada 4 ini. Yang pertama adalah Turnitin. Turnitin ini adalah web yang mendeteksi plagiarisme yang memang sudah banyak digunakan oleh akademisi gitu ya. Turnitin ini mempunyai teknologi dengan membandingkan teks yang kita submit ke Turnitin dengan berbagai sumber atau referensi dari internet, dari blog, dari jurnal, dari web. Kemudian ada FlexScan. FlexScan ini juga sama merupakan alat untuk mendeteksi plagiarisme, namun dia mempunyai limitasi di mana kata-kata yang kita bisa submit gitu ya, sebuah dokumen yang bisa kita submit cuman
hanya berbatas 2.000 kata saja, lebih dari 2.000 kata kita tidak bisa melakukan deteksi plagiarisme menggunakan FlashScan. Nah, untuk copy paste ini adalah alat plagiarisme, alat mendeteksi plagiarisme yang dimana bersumber dari web atau blog. Selanjutnya juga ada duplicate checker. Nah, duplicate checker ini juga hampir mirip dengan FlashScan. Overall memang alat pendeteksi plagiarisme itu memang banyak ya, tapi memang yang paling sangat-sangat digunakan di dunia akademis itu adalah penelitian. Maka di slide selanjutnya saya akan membahas penelitian. Penelitian ini sudah sering digunakan oleh lembaga pendidikan di dunia, mau nasional, mau Indonesia, atau internasional. Dan biasanya difasilitasi oleh instansi atau universitas kepada dosen dan mahasiswa-mahasiswi terkait. Memang biasanya universitas besar itu seperti universitas negeri itu memfasilitasi akun Turnitin kepada mahasiswa dan dosen gitu ya. Tapi memang untuk berlangganan Turnitin ini cukup mahal, 90 juta per tahun. Jadi memang tidak semua universitas di Indonesia berlangganan gitu. Kemudian hasil pendeteksian plagiarisme yang dikalkulasikan oleh Turnitin ini dibentuk dengan similarity index bentuknya persen secara detail. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil report saat kita mendeteksi plagiarisme menggunakan web Turnitin. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil Turnitin itu terlihat kalimat yang terkena plagiarisme sangat detail. Jadi saat kita ingin mengurangi indeks similarity-nya dari Turnitin itu, kita bisa langsung, kalimat ini nih yang harus kita ubah katanya, gitu, biar tidak terkena plagiarisme. Kemudian juga di dalam hasil report Turnitin ini kita bisa lihat bahwa yang terkena plagiarisme itu terdeteksi web atau jurnalnya gitu. Jadi bisa kita lihat di nomor 1 ini kalau misalkan kita masuk ke web Turnitinnya ya ini bisa diklik, kemudian kita bisa masuk ke dalam web tersebut. Jadi kita bisa langsung tahu nih, oh bagian ini nih yang terkena plagiarisme dari sumbernya ini. Ya memang sedetail itu Turnitin dan makanya banyak digunakan oleh akademisi nasional maupun internasional. Nah, mungkin memang untuk menurunkan plagiarisme itu memerlukan strategi, apalagi untuk publikasi artikel. Yang pertama, menggunakan kutipan atau referensi yang tepat. Ya, menggunakan kutipan atau referensi yang tepat ini sesuai dengan jurnal atau publisher yang dituju oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Selanjutnya dilakukan riset yang lebih mendalam untuk menentukan kutipan yang akan digunakan di dalam artikel Bapak dan Ibu. Hal ini itu untuk mencari referensi yang lebih mendalam, yang lebih detail, dan berbeda dengan referensi yang memang digunakan dari artikel yang hampir serupa skupnya. Kemudian yang ketiga, merubah gaya penulisan atau merubah struktur tanpa mengubah makna yang ingin disampaikan dalam kalimat tersebut. Ini maksudnya itu adalah parafrase ya. Kemudian nomor 4, menggunakan alat bantu penulisan. Biasanya saya sebagai akademik ASIS menggunakan 2 tools, yaitu Quillbot dan Grammarly. Untuk yang Quillbot ini memang digunakan untuk memparafrase suatu kalimat tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Dan untuk yang Grammarly ini adalah untuk memperbaiki struktur kata dari suatu kalimat dan struktur paragraf dari kalimat yang ingin kita masukkan di dalam artikel gitu ya. Jadi saya akan screen sharing mengenai web dari Turnitin. Iya. Nah, seperti ini. Untuk yang Quillbot, kita bisa adjust penggunaan kata yang ingin kita gunakan itu menggunakan bahasa apa. Karena memang Inggris itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa aksen
yaitu ada American English, Canadian English, British English, dan Australian English. Kemudian jika kita ingin memparafrase, kita bisa tinggal masukkan kalimatnya di sini, terus klik parafrase, nanti akan muncul kalimat yang sudah terparafrase. Memang biasanya untuk yang Quillbot ini belum baik struktur katanya ya, grammarnya masih agak berantakan. Nah, biasanya kalau saya itu setelah diparafrase menggunakan Quillbot, kita akan langsung ke Grammarly. Nih, Grammarly juga bisa untuk mengecek plagiarism ya, tapi reportnya tidak seperti Turnitin gitu. Kalau Turnitin kan reportnya itu langsung bisa kita download filenya, dan biasanya itu diperlukan untuk menjadi bukti kalau kita submit artikel kita ke jurnal. Nah, di Grammarly juga kita bisa adjust apa namanya bahasanya, American English, British English, Canadian English, Australian English, Indian English. Nah, kalau yang ditergunakan ini kita berlangganan yang premium untuk Grammarly. Jadi memang fitur-fiturnya lebih lengkap daripada yang tidak premium. Kita juga bisa set goals-nya. Misalkan memang kita mau membenarkan struktur kalimat ya, grammar dari artikel kita. Misalkan memang bidangnya berbasis akademik, terus tipenya itu adalah report atau esai, itu bisa kita adjust. Tapi untuk di Grammarly yang premium saja. Kalau misalkan Grammarly yang non premium tidak bisa. Oke. Selanjutnya itu ada ketentuan similarity index dari artikel kita. Misalkan Bapak dan Ibu ingin mensubmit artikel ke Tinta yang nasional, yang memang milik Indonesia gitu ya. Maksimal similarity index Turnitin-nya itu adalah 20-15% biasanya. Dan untuk yang berbasis internasional seperti Scopus, DOAJ, dan indeks Copernicus biasanya adalah 15-10%. Namun ini bukan sebuah patokan ya, karena biasanya publisher atau jurnal itu punya ketentuan mereka sendiri. Bisa jadi memang Sinta 2 atau Sinta 1 mereka punya ketentuan kalau misalkan similarity index-nya itu harus di bawah 15. Misalkan harus di bawah 10 gitu. Memang ini tergantung jurnal dan publisher yang dituju oleh Bapak Ibu untuk mensubmit artikelnya. Kami beritahu kalau misalkan menulis sebuah artikel itu harus memerlukan fokus, waktu, meluangkan waktu yang sangat banyak. Dan biasanya nih kalau misalkan Bapak Ibu yang memang profesinya dosen, emang sulit untuk memisahkan waktu untuk mengajar dan menulis, karena memang dua-duanya itu harus dan wajib ya. Biasanya untuk seorang dosen itu mempublish artikel untuk menaikkan untuk sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional gitu. Tapi memang untuk mengajar saja memang sudah full gitu waktunya. Nah, kita punya layanan untuk mendampingi Bapak dan Ibu dalam asistensi publikasi artikel nasional dan internasional. Program pelayanan asistensi ini mendampingi Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan naskah artikel jurnal untuk yang diterbitkan. Meliputi layanannya itu yang pertama adalah screening review by expert. Nah, ini kita akan carikan expert yang memang sesuai dengan bidang atau scope dari artikel Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, kita akan carikan. Jadi memang sudah sesuai kualifikasi. Biasanya kalau kita mencari BA ya, untuk screening review itu biasanya harus yang skor Sinta atau skor Scopusnya itu sudah tinggi, dan biasanya harus sudah publish di Q1 Scopus gitu ya. Untuk layanan kedua adalah translate dan proofread. Nah, ini adalah layanan kita yang biasanya saya kerjakan, translate dan proofread dalam bahasa Inggris, mau bahasa Inggris aksen apa, sesuai dengan publisher atau jurnal yang dituju Bapak dan Ibu. Kemudian proses mendelay atau proses untuk mensitasi
dan memberikan referensi di artikel atau jurnal Bapak dan Ibu. Kemudian layouting. Layouting ini merupakan template. Jadi kan memang jika kita ingin submit ke sebuah publisher atau jurnal itu harus sesuai dengan template yang mereka berikan. Tapi memang biasanya kalau Scopus itu jarang ada yang memberikan template langsung. Jadi mereka cuma memberikan kualifikasi seperti harus minus Roman 12 atau space-nya harus segini. Jadi memang agak ribet dan memang harus teliti sekali struktur dari artikel yang ingin dituju gitu. Selanjutnya ada cek plagiasi atau plagiarisme dan penurunan similarity index Turnitin. Nah, ini juga bisa kami bantu di mana kita punya akun Turnitin. Jadi kita akan cek dulu, kemudian akan kita lihat misalkan Bapak dan Ibu ingin submit ke jurnal Scopus A. Dan memang pas dilihat artikel Bapak dan Ibu masih 20%, masih sekitar 30% similarity index Turnitinnya. Dan ternyata publisher tersebut inginnya yang mereka submit itu harus 10%. Nah, kita bisa bantu untuk menurunkannya. Selanjutnya ada proses pendampingan submission ke jurnal tujuan. Nah, ini kita bisa bantu juga untuk submit, karena kan memang submit itu tidak cuman manuskrip atau artikel yang kita submit saja. Biasanya publisher juga menginginkan cover letter gitu ya, agar lebih formal, seperti kayak mendekatilah editor in chief-nya gitu, biar dia sebelum membaca manuskrip atau artikel yang kita submit itu, oh sudah tahu nih penelitiannya ini dengan outputnya ini gitu ya. Untuk service kita, asistensi publikasi jurnal nasional yang berbasis Sinta ya, kalau nasional itu range-nya dari 3 juta sampai dengan 5 juta, dan untuk asistensi publikasi jurnal internasional, untuk Scopus, DOAJ, dan Indeks Copernicus dengan harga 2.500.000 sampai dengan 10 juta. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan. Boleh jika ada pertanyaan di kolom chat, atau juga bisa nyalakan mic-nya dan menyalakan videonya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Isra. Terima kasih Mbak Nunu atas pemaparannya yang cukup jelas ya tentang plagiarisme yang merupakan bagian dari etika dalam penulisan artikel ilmiah. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A, kita akan menyaksikan sebuah video singkat dari berita. Kepada tim operator kami dipersilakan untuk menampilkan. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau tadi ada penjelasan yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung kepada kami melalui dengan mengaktifkan audionya atau melalui kolom chat yang ada di Zoom ini.
Ada kira-kira Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau kami yang bertanya nih? Mungkin Pak Henry nih, udah mau bertanya nih. Pak Henry ada pertanyaan nggak Pak? Mungkin harus Halo, Bapak nih yang Assalamualaikum. mengawali. Oh, Pak Ya, Umar nih, Pak Umar dulu nih Pak iya, Henry. Nih Pak Umar nih. Pak Umar, dipersilakan untuk menanyakan oke. langsung melalui Ya, terima kasih Ibu. Sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Umar Haliwanda, SPD MPD, guru dosen pendidikan bahasa Inggris di FKIP Universitas Yagpala Banda Aceh. Yang saya tanyakan, di bahasa Inggris kami kan ada namanya referencing verb atau istilah bahasanya seperti ini contohnya, state, maintain, argue, opinion. Kan itu mahasiswanya kalau membuat skripsi biasanya orang itu hanya menyatakan argue, argue. Padahal di referencing verb itu ada banyak selain state, maintain, content, dan banyak lagi. Bagaimana mengantisipasi supaya anak itu waktu di Turnitin atau di apa namanya di waktu di Turnitin itu anak itu nggak terkena plagiarisme atau plagiarisme. Dan satu lagi bagaimana mengecek bahwa mahasiswa itu sudah dia perbaiki apa yang kita sarankan, apa yang perlu direvisi sudah dia perbaiki. Melalui aplikasi apa bisa kita tahu? Selain dari ada kopi ada beberapa saya lihat aplikasi itu memang mahasiswa itu udah pakai itu. Tapi cara efektif yang bagi dosen itu gimana? Rasa itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kepada Mbak Siti mau langsung dijawab atau mau di-close dulu Mbak Siti? Saya kurang paham sama pertanyaan Bapaknya nih. Boleh dijelaskan lagi nggak, Pak? Ini untuk mahasiswa kan dia kan mengambil pernyataan misalnya kalau kami namanya David Nunan atau Douglas Brown. Douglas Brown menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode komunikatif linguistik. Jadi anak itu kan dia ambil mentahannya bagaimana supaya plagiarisme ini dia ubah paraphrase-nya secantik mungkin atau melalui aplikasi apa dia pakai supaya kita tahu kita deteksi bahwa dia sudah merubah pendapat orang menjadi paraphrase. Alatnya ya, Pak ya? Ya, Berarti alatnya. lebih ke alatnya. Ya, Kalau lebih saya biasanya pakai Quillbot yang saya tadi sudah berikan. Tapi memang Quillbot ini untuk struktur grammarnya masih agak kurang bagus. Jadi biasanya kalau habis saya parafrase menggunakan Quillbot, itu saya akan perbaiki lagi grammarnya menggunakan Grammarly Premium. Ya. Dan Kalau biasanya anak di masa sini menggunakan Grammarly yang free. Free itu kan cuma ada batasannya, saya lihat. yes. Ya. Jadi selain Grammarly Premium kan berbayar, jadi kan kalau untuk anak itu nggak sanggup dia bayar kan. Jadi selain yang aplikasi yang Ibu jelaskan itu mungkin ada solusi lain. Mungkin saya bisa membagikan sedikit pengalaman saya, tapi memang ini di luar layanan kami sih Pak. Karena Ya. ini kan Bapak mau menanyakan bagaimana cara mengajarkannya kepada siswa. Tapi Ya. dari tadi yang saya mungkin kaitkan dengan alat-alat atau aplikasi yang sudah Ya. dijelaskan oleh Mbak Siti ya, Ya. terkait alat-alat yang bisa memparafrase. Saya coba di sini share screen aja langsung ya. Yang ini, apakah sudah kelihatan Bapak? Ya, kelihatan. Actually, Douglas Brown state that it is interesting. Ya, parafrase di sini hasil parafrasenya, dan di sini ada ini
apakah kita mau menggunakan that, apakah bisa menggunakan konten, tapi kembali lagi ini harus kita lakukan secara manual, tidak bisa dilakukan langsung. Kalau kita membutuhkan kata yang kalau kita ingin memasukkan kata yang ingin kita mau atau yang ingin kita butuhkan bisa saja. Tapi kalau kita akan mengeluarkan beberapa kata yang misalnya according to yang Hilbert bisa lakukan. Nah, karena Bapak tadi menjelaskan, menanyakan bagaimana cara mengajarnya, mungkin lebih Bapak menjelaskan atau membuat list kata-kata yang berkaitan dengan yang kata-kata kerja yang bisa digunakan dalam penelitian, misalnya tadi argue, state, supaya jangan monoton menggunakan say dan say ada state. Ya, Bisa pakai according. Bisa menggunakan alat tersebut jika dibutuhkan, begitu Pak. Tapi kembali lagi harus dilakukan secara manual. Tapi dengan bantuan alat, setidaknya bisa kita pilih, begitu Pak. Itu sih yang bisa saya tambahkan dari penjelasan tentang aplikasi yang dijelaskan Mbak Nudu tadi. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya lihat ada Quillbot nama aplikasinya ya. Iya Pak. Quillbot. Oke, terima kasih Bu sama membantu itu. Mungkin itu aja Bu. Mungkin nanti ada pertanyaan lain lagi nanti di sesi narasumber lain. Terima kasih Bu. Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Mungkin ini ada lagi yang pertanyaan baru di kolom chat, saya bacakan ya Mbak Siti. Penggunaan alat parafrase untuk menghindari plagiarisme. Mungkin Bapak Sean tadi agak terlambat atau mungkin ketinggalan ya Mbak Siti. Tadi alat-alat apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan parafrase untuk menghindari plagiarisme tersebut? Ya Bapak, untuk Bapak Sean, alat-alat atau web yang bisa kita gunakan untuk memparafrase suatu kalimat ya, untuk menghindari plagiarisme itu, saya memakai Quillbot. Biasanya pertama saya parafrase dulu menggunakan Quillbot, kemudian habis saya parafrase menggunakan Quillbot, baru saya perbaiki struktur grammarnya dan perbaiki struktur paragrafnya menggunakan Grammarly, begitu Bapak Sean. Bapak atau Ibu Sean, gimana Bapak? Ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah paham atas penjelasan Mbak Siti? Tadi dikatakan bahwa alat yang bisa kita gunakan atau yang biasa kita gunakan di sini ada Quillbot dan juga Grammarly, tetapi ada juga sih beberapa link yang bisa kita akses. Tapi Bapak Ibu ketika menggunakan alat-alat parafrase juga diharapkan bahwa Bapak Ibu tidak menggunakan link-link yang ilegal. Nanti takutnya artikel atau tulisan Bapak Ibu itu bisa terrecord di website mereka atau di repositori mereka yang mengakibatkan semakin tingginya plagiarisme di dalam tulisan Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk menggunakan website-website yang terpercaya atau yang legal. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Sean atau Bapak atau Ibu Sean ini bisa paham? Paham, terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya, mungkin yang dibicarakan Mbak Isri tadi itu adalah akun Turnitin. Jadi memang ada seorang akademisi yang menggunakan akun Turnitin ilegal. Beliau membeli dari entah di Twitter ya, biasanya di Twitter juga ada tuh kayak menjual akun Turnitin gitu, jasa untuk mengecek Turnitin. Nah biasanya Turnitin itu kan mahal ya, berlangganannya itu biasanya yang mampu berlangganan itu adalah universitas. Jadi dosen ini dia membeli akun Turnitin ilegal, kemudian dia mengecek artikelnya yang pengen dia submit untuk publish di jurnal Scopus gitu internasional. Dia cek menggunakan akun ilegal dan ternyata dia tidak tahu settingannya. Jadi settingan di Turnitin itu adalah terpost repository dan no repository. Maksudnya apa? Jadi
kalau misalkan beliau menyetingnya itu terpost repository, maka dia akan artikelnya itu terpost ke repository universitas terkait. Jadi biasanya akun Turnitin itu administratornya itu adalah universitas. Nah, akademisi ini mengecek jurnalnya itu menggunakan Turnitin ilegal, kemudian dia tidak tahu settingannya ternyata terpost repository. Setelah itu, kalau misalkan terpost repository itu tidak bisa di take down lagi kecuali melalui izin dari universitas terkait. Nah, kalau misalkan universitasnya dari luar negeri, kita akan susah untuk menghubunginya gitu. Akan menjadi konflik interest dari di universitas tersebut. Karena kan untuk mendapatkan akun itu ilegal dan tidak diketahui oleh pihak universitas yang ada di luar negeri itu. Mungkin itu tambahan saya ya. Jadi kalau misalkan mau submit ke jurnal, terus ternyata dicek di publishernya, oh ternyata similarity index-nya kok tinggi dan kok tersubmit ke jurnal ke repositori universitas ini, padahal kan bapak atau ibu akademisi ini bukan berasal dari sana gitu. Itu akan menjadi pertanyaan dan menjadi pertimbangan publisher untuk menerima artikel tersebut. Seperti itu tambahannya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi ya Mbak Isra dari Bapak Henry. Oh, baik Mbak Siti. Tadi berkaitan dengan kasus Turnitin itu, kami mengingatkan kembali bahwa jangan mensubmit ke akun yang legal. Di sini kami di Britter juga menyediakan jasa untuk pengecekan Turnitin yang menjadi bagian dari layanan kami untuk publikasi artikel nantinya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya artikel, nanti boleh kami bantu untuk melalui layanan-layanan yang kami sediakan. Baik, di sini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, bisakah file presentasi yang tadi di-share? Karena besok hari kita masih mempunyai agenda untuk presentasi ataupun acara webinar yang berkaitan dengan topik hari ini. Jadi Bapak diharapkan untuk hadir besok lagi supaya nanti bisa file presentasi kita didapatkan. Tapi kalau misalnya hanya datang satu hari, tidak akan kami bagikan. Jadi diharapkan untuk datang besok kembali ya Bapak Abdul Jalil. Jadi untuk hari ini belum bisa dibagikan. Mohon maaf ya Pak. Jadi untuk mendapatkan file ini datang besok. Kami juga mengingatkan kepada Ibu Bapak yang lainnya untuk hadir besok hari jika menginginkan bahan presentasi hari ini. Oke, ini mungkin saya sudah melihat nih Mbak Siti ada pertanyaan tapi di luar presentasi atau topik kita hari ini, tapi kan kita mempunyai tamu spesial tadi, Q1 expert kita, mungkin boleh dibantu ya Pak Denny. Di sini saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu Pak Denny. Di sini pertanyaannya, kita ada belajar bibliosa ini untuk mengetahui seberapa banyak tema atau yang berkaitan dengan tema sebuah jurnal yang telah ada. Misalnya, kita ingin membuat sebuah jurnal atau skripsi, langkah-langkah ekonomis apa saja yang bisa kita terapkan? Terima kasih. Itu pertanyaannya Prof. Denny. Mohon Prof. untuk dibantu menjawab. Oke, terima kasih. Mas Henry ini memang antusias terus nih, walaupun sibuk nih sambil kerja. Mohon maaf, Prof. Lihat. Sudah masuk? Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Sudah, siap. Oke. Ini Bang Henry, ini memang banyak yang belum tahu loh Indonesia ini. Kamu udah ngebocorin semuanya. Gak apa-apa ya. Ini banyak memang senjata untuk menulis penulis ilmiah yang baik dan benar.
ada Force Viewer, ada Biblioshiny ataupun Bibliometrics, pakai X ya, untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, mengkategorikan topik-topik penelitian sesuai dengan tema. Mungkin kalau dijawab detail saat ini agak sulit, memang harus dengan presentasi. Mungkin kita akan adakan sesi khusus nanti untuk terkait topik bibliometrik ini. Ya, sebetulnya ini lebih menarik ya. Ini sangat menarik. Dengan tools ini kita bisa mengetahui area mana yang masih jarang orang teliti. Artinya kita bisa mencari kebaruan atau novelty, bahkan mencari ide untuk penelitian kita ke depan sebaiknya seperti apa. Namun untuk yang Biblioshiny atau Bibliometrics ini biasanya memang dia mengambil database-nya itu berbasis Scopus. Ya. Nah, artinya jurnal internasional, artinya penelitian-penelitian ataupun topik yang memang sebelumnya yang sudah pernah dipublish di jurnal yang terindeks Scopus. Ya. Nanti ada lagi yang tadi Force Viewer. Kalau Force Viewer banyak, dia bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan apalagi Dimension dan seterusnya. Ya. Ada juga toolsnya lagi untuk mengumpulkan database atau metafile tadi dengan yang disebut filenya itu atau softwarenya Publisher Paris. Ya, banyak sebetulnya stepnya. Dari database atau metafile database tadi yang kita dapatkan dikumpulkan dulu ke Mendeley. Kemudian dari Mendeley nanti kita generate menjadi file yang diinginkan, misalkan RIS file, RIS ataupun banyak sekali ya CSV file dan seterusnya. Dari file-file tadi yang sudah kita pull, kita kelompokkan, kita kumpulkan, berapa sih jumlahnya yang kelompokkan tadi? Ya, semakin banyak semakin baik ya. Misal jumlah metafilenya tadi atau metadatanya 1000 atau yang kalau boleh di atas 500. Di atas 400, maka pencarian ataupun pengklasifikasian tadi akan jauh lebih akurat. Namun kalaupun terlalu banyak juga nggak akurat ya, misalkan sampai 10.000, itu terlalu overwhelm ya, terlalu berlebihan ya. Ya mungkin sampai 1.000 lah atau sampai 1.500 itu oke. Seperti itu ya. Nah mungkin ini hal yang baru ya, mungkin belum begitu. Ya, mungkin perlu di sesi khusus sendiri ya. Intinya tadi kalau step-stepnya untuk praktis untuk mendapatkan ininya ya agak sulit ya kalau dia sekarang. Mungkin itu komentar dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Isra. Terima kasih Pak Denny. Kami nih yang masih belum pernah mendengar kata Biblioshiny jadi tambah nih pengetahuannya Pak. Walaupun ini di luar konteks dari topik webinar kita hari ini. Terima kasih Pak Denny atas pencerahannya. Semoga Pak Henry tadi, Pak Henry apakah memahami atau bisa menerima penjelasan dari Pak Denny? Pak Henry gimana? 50%, Bu. 50%. Bisa memahami Bapak? Bisa, Bu. Oh, baik. Mungkin nanti ini menjadi ide juga bagi kami. Mungkin nanti kita bisa mengangkat sebuah webinar tentang Biblioshiny ya Pak Denny, supaya Bapak Ibu yang lainnya bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih Pak Henry. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Bu Maria nih, dari kemarin nih yang paling aktif nih. Bu Maria selalu hadir mengikuti webinar kita. Ada pertanyaan Ibu? Halo Ibu Maria, dari minggu kemarin ya Bu ya ikut ya Pak? Dari Sti Bakti. Oh. Ya, belum ada pertanyaan. Nyimak dulu. Terima kasih. Baik, mungkin yang lain siapa lagi ya? Pak Toto Supriyanto. Pak Toto ada pertanyaan Bapak?
Tidak Nanti ada, Bu. siapa yang bertanya akan diberikan voucher nih. Gimana Pak Toto? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, ini udah Baik. kali ngajak ujian. Gimana Pak Umar, ada pertanyaan lagi? Oh ya, Bu. Tadi saya Oh, nggak baik. nyimak tadi sholat kan. Ini Oh, Bu, baik. saya mau tanyakan lagi masalah ini Bu, bibliografi atau referensi. Mhm. Sebagian dicantumkan tergantung kalau APA style itu kan ada selawasa, ada tahun, ada halaman. Bagaimana kalau misalnya kan anak-anak itu membuat nggak sesuai dengan pedoman APA style dalam buat referensi atau ya referensi. Oke. Mbak Isra, saya langsung jawab aja ya. Nih. Nah, untuk itu Silakan, Mbak berarti Sandra. sistem citasinya ya, Pak ya. Jadi biasanya Ya, kalau ya. misalnya di artikel kita harus memasukkan citasinya. Nah, untuk tipe-tipe citasi ini banyak ya, Pak ya. Memang ada APA, ada yang IEE, ada yang Harvard. Itu biasanya kalau saya menggunakan Mendeley. Jadi di Mendeley itu kita bisa setting mau menggunakan reference apa. Nanti citasinya juga akan sesuai dengan tipe yang Bapak pilih di Mendeley. Nah, Mendeley ini ada 3 nih, Pak. Ada Mendeley Site, Mendeley Desktop, sama satu lagi saya lupa. Tapi biasanya untuk yang memang sangat lengkap sekali tipe referensi yang bisa kita gunakan, tipe citasi yang kita ingin gunakan di artikel itu pakai Mendeley Site. Nah, itu memang harus di-download dan di-linkkan dulu ke Word. Jadi bisa langsung mencitasi dan misalkan kita mau masukkan referensinya tinggal klik apply si referensinya aja. Jadi jawabannya adalah menggunakan Mendeley ya, Pak. Mendeley gratis loh, Pak. Ya. Jadi tapi memang Mendeley harus kita buat akunnya dulu. Baik, Mbak Siti. Saya ingin menambahkan sedikit, Pak. Mungkin ini juga akan ide baru bagi kami untuk mengadakan webinar selanjutnya. Nanti Bapak bisa mengundang siswa-siswa Bapak untuk hadir di acara webinar kami untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Mendeley misalnya supaya mereka bisa terampil dalam memasukkan referensi mereka. Jadi Bapak nggak susah-susah lagi untuk mengarahkan mereka untuk revisi atau yang lain-lain karena mereka sudah paham toolsnya. Jadi Mendeley itu sangat membantu kita karena sekarang kan sudah masuk zamannya zaman teknologi ya Pak. Kita tidak ada lagi menambah referensi yang manual tahunnya berapa atau judulnya apa. Kalau misalnya dari jurnal harus miring, harus gini. Kalau di Mendeley kita bisa langsung gunakan. Jadi langsung otomatis Pak dan sangat misalnya kita sudah menambahkan citasinya dalam waktu hitungan 1 detik saja atau 1 menit nanti bibliografi kita langsung tersusun dengan rapi. Jadi nanti Pak kalau kita mengadakan webinar tentang penggunaan Mendeley silahkan disampaikan kepada murid-murid atau siswa-siswanya Pak untuk ikut acara webinar kita supaya nanti mereka paham teknis penggunaan Mendeley itu karena Mendeley itu gratis. Tapi ada memang cara-cara yang harus kita atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika menginput data. Bagaimana menginput, misalnya kita punya jurnal nih yang kita gunakan sebagai referensi di tesis atau skripsi kita. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke Mendeley, bagaimana cara merapikannya di Mendeley, bagaimana kita membuatnya menjadi berbentuk folder, bagaimana langsung mensitasinya ke Word, bagaimana langsung menghubungkan antara Mendeley dengan Word kita, supaya nanti tugas Bapak berkurang ketika melakukan bimbingan tesis atau skripsi. Gitu kira-kira Pak. Apakah bisa memahami Pak? Bisa, insya Allah bisa. Nanti saya insya Allah ajak mahasiswi untuk gabung di webinar selanjutnya. Okay. Satu lagi Bu, ini untuk Sinta atau Science Index and Teknologi. Ini kan Bu, kalau di jurnal kami itu ada Sinta 3, C++ nilainya 60/70. Bagaimana supaya itu kan anak tuh dia cari Sintanya yang Sinta 3 untuk upload jurnal untuk syarat UDC kan. Cara efektif supaya dia menemukan di Google itu gimana Bu? Atau kita buat webinar atau gimana?
untuk upload Oke. upload artikel atau jurnal untuk Sinta 3. Oke, Pak. Untuk mencari jurnal berakreditasi Sinta ya, Iya. Pak ya. Ya, Karena itu masuk ke Sinta webnya, Pak. Mungkin saya share screen kali ya, Mbak Isra ya. Mbak Nu, mungkin bisa besok deh biar Bapaknya hadirkan. Itu kan untuk topik kita besok, pencarian jurnal Oh iya, betul terakreditasi. juga ya. oh ya, Bisa, ya Pak, pas akan sekali akan momennya. dijelaskan lebih lengkap Besok oleh lagi. Mbak Isra nih. Iya, Tahan, di hold dulu, cari Pak. share. Sabar ya Pak, sabar ya Pak. Ya, Mohon oke, maaf, oke, besok kita masih punya acara untuk itu. Jadi Bapak hadir lagi besok supaya Insyaallah. semakin banyak ilmunya. Gitu Pak. Oke. Boleh diajak mahasiswanya juga Pak, supaya Insyaallah. mahasiswanya juga ikut. Oke Pak, Oh, besok maaf. lebih rame lagi kita. Insyaallah. Jadi- Saya kirim Ibu. Karena besok topiknya langsung berkaitan dengan penulisan artikelnya, bagaimana menulis introduction, abstrak, sampai conclusion, bagaimana memilih jurnal tujuan kita, bagaimana, dan pengolahan data bagaimana. Nanti boleh bergabung besok Pak. Jadi kami hold dulu ya Pak, mohon maaf. Oke, insyaallah. Berarti itu aja Bu. Saya rasa sudah jelas untuk masalah itu. Mungkin besok saya akan ajak kawan-kawan atau guru atau dosen lain. Pak, kawan-kawan kalau boleh dosen semua diajak Pak, sama mahasiswa boleh diajak supaya kita rame-rame diskusi. Kebetulan kan kita punya tamu spesial, Q1 expert yang sudah mempublikasikan banyak sekali jurnal-jurnal terindeks Scopus Pak. Oke, Nah, insyaallah. jadi Q1 Pak, Q1. Jadi nanti kalau misalnya semakin banyak pertanyaannya ke Prof Denny kan semakin banyak ilmunya. Ya, Tuh, Pak. oke. Terima Itu kasih Bu kira-kira ya, pada Ibu Isra. Ya. Mungkin Baik, hanya Pak. itu Bu Isra. Oke. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih Pak Umar. Jauh-jauh dari Aceh Pak, kami di Jakarta. Ya, sepertinya Bu Maria ingin bertanya deh, Bu. Iya, Ya, Bu Maria sepertinya sudah senyum-senyum nih untuk bertanya langsung kepada kita. enggak, saya tadi jadi besok seandainya ada jumlah gini, saya boleh ngundang teman-teman dosen saya sama mahasiswa saya ya? Boleh, Bu. Nanti Boleh banget teman-teman Bu, Ibu tapi daftar aja. didaftarkan dulu Bu, supaya kita punya kontak mereka nanti supaya membagikan link Zoom-nya. Jadi jangan langsung di-share link Zoom-nya ke mereka. Tapi Oke. dengan cara link pendaftarannya boleh di-share ke mereka. Jadi Baik. diajak teman-temannya, semakin banyak semakin baik. Baik, baik. Oke Bu Maria, Ya. teman-temannya di sana, ayo. Di sini kita mendapatkan ilmu gratis lagi Bu, dapat sertifikat lagi. Aduh. Boleh Makasih ya. diajak besok ya Bu. Siap, siap. Baik Ibu, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang pengen mengajak teman-teman dosennya atau teman mahasiswa lainnya? Nih, Bu Kaila belum pernah saya lihat. Bu Kaila, halo Ibu Kaila, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada lagi ya? Baik, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah mengikuti acara webinar kita dari awal sampai akhir. Kami sangat berterima kasih dan juga sangat senang bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Jika ada tutur kata kami yang salah, baik dari speaker dan juga saya sebagai moderator, kami memohon maaf. Dan acara ini kami serahkan kembali kepada host kondang kita, Mbak Ayu. Baik, terima kasih banyak Mbak Isra. Saya ini nahan ketawa ya. Dipanggilnya host kondang, nggak apa-apa. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Britim. Di sini saya menyapa Bapak, Ibu, rekan, semua yang hadir di sini sebagai Sobat Britim ya untuk menyamakannya. Baik, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi di acara Ngabuburit Seru Nambah Ilmu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan buat rekan-rekan, buat Sobat Britim yang belum mengikuti akun sosial media kita, baik Instagram, Facebook, YouTube, boleh di-follow
Untuk informasi-informasi menarik nanti akan kita informasikan di akun sosial media kita, tentunya di @briter.id. Dan mengingatkan kembali untuk besok akan ada webinar masih gratis dalam rangkaian acara Ngabuburit Seru Nambah Ilmu dengan topik strategi penulisan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh moderator kita, Sobat Britim boleh mengajak sebanyak-banyaknya baik dari rekan dosen maupun mahasiswa untuk mengikuti webinar ini, namun dengan ketentuan rekan-rekan yang diajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Link pendaftarannya ada di flyer yang sebelumnya pernah kita bagikan. Nanti Bapak dan Ibu Sobat Britim bisa menyebarkan flyer yang tadinya sudah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran. Pendaftarannya ada di https://link3/briter.info. Nanti akan ada tim kita yang tulis untuk link pendaftarannya di kolom chat. Atau Bapak dan Ibu Sobat Britim bisa juga cek di akun Instagram kita, nanti bisa mention rekan-rekannya untuk follow dan melihat ke post daripada link pendaftaran untuk kegiatan, baik kegiatan Ngabuburit Seru Nambah Ilmu maupun kegiatan kedepannya tentunya yang tidak kalah seru lagi, masih seputar dengan penulisan maupun pelatihan. Baik. Sekali lagi, saya ingin menginformasikan buat Sobat Britim yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan kita akan mendapatkan e-sertifikat gratis dan akan ada voucher diskon spesial untuk Sobat Britim yang sudah mengikuti. Dari sebelumnya diskon vouchernya Rp50.000, kali ini mendapatkan voucher diskonnya hingga Rp100.000 untuk setiap layanan di Briter. Layanannya ada layanan apa saja? Layanannya kita mulai dari asistensi publikasi jurnal. Jadi buat Sobat Britim yang sekarang mungkin ada kendala dalam persiapan dalam penulisan artikelnya maupun dalam mempublikasikannya, nanti bisa berkonsultasi dengan kita apa kebutuhannya. Itu akan kita bantu, tentunya tetap dengan ranah teknis penulisan akan kita bantu, sementara untuk substansial penelitiannya tetap menjadi tugas dan tanggung jawab dari penulis, karena sekali lagi kita ini bukan joki. Oke. Yang kedua, layanan apa lagi? Ada layanan asistensi untuk coaching untuk pengolahan data. Jadi misalnya Bapak dan Ibu atau mungkin mahasiswa dari Bapak dan Ibu ataupun dari Sobat Britim yang mungkin ada terkendala dalam pengolahan data baik kuantitatif maupun kualitatif, nanti bisa berdiskusi dengan expert yang ada di Briter begitu. Misalnya mungkin yang biasanya kita terima itu masih terkendala mungkin kayak NVivo di kualitatif agak rumit, tenang kita punya expertnya juga. Selanjutnya ada layanan apa saja? Nah, khusus Sobat Britim dari background dosen, sebagai dosen, kita ada juga layanan untuk asistensi administrasi jabatan fungsional. Jadi buat Bapak dan Ibu dosen dari Britim yang mungkin memang terkendala untuk waktunya, untuk menyesuaikan waktunya dengan mungkin segala administrasi yang harus diperlukan untuk jabatan fungsional, itu kita bisa bantu. Nanti bisa diskusi terlebih dahulu, bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan business development kita. Menghubungi business development kita untuk mengetahui lebih lanjut kebutuhan dari Sobat Britim. Selain itu kita juga ada untuk workshop. Jadi kalau misalnya dari di sini kan yang mengikuti ada banyak nih, bukan hanya dari instansi yang ada di Jabodetabek, tapi tadi seperti tadi ada dari Aceh, dari Medan, dari Jayapura, nah dari Kalimantan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu yang sekaligus merupakan dosen ataupun mungkin mahasiswa yang ada di universitas instansi terkait, misalnya ingin mengundang kita untuk memberikan workshop, baik itu workshop tentang mungkin penulisan, untuk persiapan penulisan artikel, karya ilmiah, untuk publikasi, ataupun mungkin untuk olah data misalnya, gitu, ingin kita berikan workshop,
tentunya nanti bisa dengan mengundang kita Briter karena kita punya expertnya dalam bidang penulisan maupun olah data, riset maupun bidang profesional lainnya, misalnya pemasaran ataupun hal lainnya. Jadi kita terbuka, nanti bisa berkonsultasi dengan kita apa saja kebutuhan dari Sobat Britim. Ya, jadi kalau misalnya Sobat Britim sekarang sudah punya artikel atau sudah tahu nih, waduh ini tepat banget nih Briter punya layanan yang memang saya butuhkan, nanti Sobat Britim bisa menghubungi kami, kontak personnya nanti bisa diakses di Instagram kita, akan ada kontak informasi, nomor dari Business Development yang bisa dihubungi tentunya. Dan untuk hal lainnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya tadi boleh dimunculkan kembali, di sini ada scan untuk scan barcode-nya. Jadi buat Sobat Britim yang sudah mengikuti harap untuk mengisi, untuk men-scan, di sini sudah tampil di layar, untuk melakukan scan dan mengisi form tersebut ini untuk evaluasi kita. Jadi kita bisa tahu apa saja yang bisa menjadi evaluasi kita untuk dalam kegiatan berikutnya. Mungkin seperti tadi ada Pak Hendrik, itu kan bisa menjadi topik baru lagi yang mungkin nanti bisa kita selenggarakan untuk tema-tema berikutnya, untuk topik-topik berikutnya di kegiatan, mau itu bulan depan ataupun bulan berikutnya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sudah mengikuti, mengisi ataupun mengisi form tersebut, dan tentunya ini sebagai syarat wajib untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu atau Sobat Britim belum sempat nge-scan di sini atau terkendala saat ini untuk melakukan scan dan pengisian, nanti bisa bertanya lagi di grup WhatsApp yang tadinya sudah kita informasikan ya, melalui blasting informasi WhatsApp tadi, situ ada link Zoom-nya dan juga ada link untuk join ke grup WhatsApp kita. Jadi nanti segala informasinya akan kita sampaikan di link grup WhatsApp. Pastikan Sobat Britim sudah join ke link grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja. Namun sebelum saya akhiri, saya berharap Sobat Britim menyalakan videonya. Menyalakan videonya untuk kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ini tidak akan memakan waktu banyak ya, cukup 1-2 menit saja. Oke, mungkin buat yang baru masuk, jangan berkecil hati ya. Kita masih bertemu sekilas. Pastikan besok hadir join tepat jam 3 atau jam 3:15 after azan asar wilayah Jakarta. Nanti kita akan mulai tentunya dengan topik yang berbeda ya. Pastikan hadirnya tepat waktu. Oke, buat yang belum menyalakan video, saya harap menyalakan videonya. Kita hanya sebentar saja ya Bapak dan Ibu ya, Sobat Britim ya. Oke, saya hitung 1 sampai dengan 3 ya. Kita gaya bebas terlebih dahulu, langsung saja dibantu oleh tim operator kita. Kita tahan ya, 1, 2, 3, tahan. Oke, tahan. Oke, next. Sekali lagi gayanya berbeda, boleh gaya apa saja, yang penting tidak salto karena tidak akan terkelihatan di kamera ya. Baik, langsung saja sekali lagi saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan, senyum, tahan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak buat Sobat Britim yang sudah bersedia menyempatkan waktunya. Sekali lagi buat Sobat Britim yang ingin mengajak lebih banyak lagi untuk ikutan diskusi kita di Ngabuburit Seru Nambah Ilmu, boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. 1 prodi, 1 fakultas, 1 universitas diajak boleh, mumpung gratis dan dapat e-sertifikat ya. Kita diskusi bareng mumpung Prof Denny masih akan hadir besok. Dan ini topiknya sangat menarik terkait artikel dan publikasi ilmiahnya. Ya, nggak apa-apa aja. Selama ini Zoom-nya masih muat untuk 12.000 orang. Ayo sikat aja. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja saya mengakhiri kegiatan kita ini. Karena ini pasti Sobat Britim ada yang lagi siap-siap untuk mempersiapkan bukaan puasanya. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan untuk Sobat Britim yang menjalankan ibadah puasa. Baik, saya Ayu Soraya beserta tim Briter pamit undur diri apabila itu terkata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara kita berikutnya. Dadah. Terima kasih.
Halo. Ya guys, terima kasih guys atas hari ini guys. Terima kasih semuanya, Terima kasih keren-keren. Pak Denny, kakak keluarganya. Mari kita sholat. Tim background. Mari kita sholat Kak. Belum sholat nih. Terus 4:30. Udah. Kasih semuanya. Terima kasih. Kerja kerasnya. 1, 2, 3. Bye-bye.